Kebahagiaan. Namo Buddhaya.
bayangkan Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang bertahan sampai 2570 tahun seperti tahun agama Buddha. Itu luar biasa. Biasanya keumuran seseorang manusia biasa 1-2 tahun, 5 tahun sudah dilupakan orang. Tetapi mengapa kita tidak pernah lupa Sang Buddha walaupun telah lama parinibbana 2570 tahun? Apakah keumurannya? Keumuran Sang Buddha yang kita merayakan atau memuja adalah satu, beliau adalah Maha Purisa atau Maha Guru yang memiliki banyak kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang luar biasa oleh beliau membawa keyakinan, keterangan dalam otak atau pikiran kita sampai mendapatkan jalan yang terang. Ini keunggulan pertamanya. Yang kedua adalah Sang Buddha memiliki kesucian. Maksudnya Sang Buddha telah bebas dari kekotoran batin, tidak ada keserakahan, kemarahan, kegiatan murni. Maka kita sebutkan nama beliau yang Maha Suci. Selain itu, keunggulan yang sangat penting adalah Maha Welas Asih, memiliki metta, cinta, kasih sayang kepada semua orang, semua makhluk tanpa pamrih. Maka Sang Buddha yang memiliki sifat-sifat luhur, yaitu memiliki banyak kebijaksanaan, memiliki kesucian dalam hatinya, dan memiliki Maha Welas Asih, metta, cinta, kasih beliau kepada kita. Maka seorang yang memiliki 3 sifat luhur tersebut namanya Sang Buddha. Hari ini kita memuja kepada Sang Buddha. Anda sekalian tahu bahwa hari ini ada kepentingan tentang ibadah Sang Buddha, yaitu khususnya hari Trisuci Waisak dunia, bulan purnama di bulan Waisak, bulan terang. Sang Buddha telah lahir sebagai manusia di sebuah tempat namanya Tamalumini waktu 80 tahun sebelum tahun tulis. Maksudnya tahun tulis sekarang 2570 ditambah 80 tahun, itu 2650 tahun yang lalu. Itu Sang Buddha lahir. Lalu setelah lahir, beliau berjuang untuk membebaskan manusia sedunianya. Makan waktu 6 tahun perjuangannya, dari usianya 29 tahun sampai sukses menjadi Buddha pada usianya 35 tahun. Nah, setelah itu, setelah beliau mencapai kesucian juga pas dengan bulan purnama di bulan Waisak. Nah, dan setelah itu beliau tidak diam begitu saja, pergi ke mana-mana seluruh dunia untuk membabarkan nama ajarannya selama 45 tahun sampai akhirnya beliau parinibbana di sebuah taman namanya di kota Kusinara di India. Sekarang Taman Lumbini di kawasan Nepal. Kawasan Sang Buddha mencapai kesucian di Budaya dan tempat parinibbana di India, tapi provinsinya Kusinara.
Bapak Ibu sekalian, seseorang yang lahir mencapai kesuksesan dan perimpahan dengan waktu atau hari yang sama, yaitu bulan purnama di bulan Waisak, bisa itu luar biasa. Biasanya manusia hari lahir dan meninggal dunia beda hari, beda tanggal, tapi ini pas ketika peristiwa ini. Maka Sang Buddha sebagai guru kita yang memiliki keluhuran lama untuk mengumpulkan kebajikan supaya menjadi Buddha, maka kita merayakan pada hari ini. Kita memandang kemana? Saya ingin mengajak Anda sekalian melihat, memandang riwayat beliau sebagai orang yang memiliki sifat luhur, yaitu Gatanju Kartaweni. Nah, Sang Buddha kita tahu setelah beliau lahir sebagai anak raja, 7 hari ibunya wafat. Nah, kita tahu ya, Sang Buddha itu ditinggalkan ibunya pada waktu beliau 7 hari, belum tahu muka ibunya seperti apa. Kasihan juga sebenarnya kalau dia dipandang lebih banyak beliau. 7 tahun, 7 hari ibunya meninggal dunia, menuju ke alam surga ibunya karena kebajikan yang banyak. Anaknya baru 7 hari meninggal dunia, ibunya turun di lagi di surga atau insya. Setelah itu Sang Buddha atau Pangeran Bodhidharma dirawat oleh orang tuanya supaya beliau dapat menjadi raja yang akan datang. Maka dalam usianya diberikan pendidikan yang luar biasa. Pandai sekali Sang Buddha, orang cerdas. Orang tua juga mengharapkan beliau sebagai raja yang akan datang. Maka dengan harapan tersebut, pada usianya 16 tahun, Pangeran Siddhartha diadakan acara pernikahan. Pada usianya 16 tahun dengan seorang putri yang baik namanya Yasodhara, sangat baik, sangat cantik di kota tetangganya. Setelah itu apa yang terjadi? Hidup sebagai Allah di istana, luar biasa kebahagiaannya. Tetapi pemikiran Sang Buddha selalu pikir bahwa manusia di dunia ini setelah lahir akan sakit, akan tua dan meninggal dunia. Setelah menikah sampai 29 tahun, walaupun jarang keluar istana, tapi tahu bahwa ini tidak ada makna yang penting, karena semuanya akan mengalami kesakitan, ketuaan dan kematian nanti. Lalu muncul pertanyaan, apakah ada jalan untuk menurunkan dari kesakitan, ketuaan dan kematian? Akhirnya pada waktu beliau usianya 29 tahun, beliau meninggalkan istananya untuk mencari jalan untuk manusia, baik yang dulu di sini maupun di India Jawa itu, supaya dapat jalan untuk membebaskan diri dari penderitaan. Selama 6 tahun perjuangannya, makan banyak, makan sedikit sampai puasa, urus sampai melihat tulang ikannya saja, urus semuanya. Oleh kita melihat apapun yang sang Pangeran Siddhartha meditasi bahwa puasa juga tidak sampai ke kebebasan. Akhirnya beliau dapat kecerdasan untuk mencapai kesucian pada usianya 35 tahun. Lalu mulai membabarkan dhamma sampai usianya 80 tahun. Apa yang terjadi
pergi sakit berat di kota Kapilawastu. Beliau pergi dari pembawa dana ke daerah-daerah. Oh ayahku raja, setelah aku keluar dari sana, dari usianya 29 sampai mencapai kesucian, pas saya kenal orang tua sakit. Beliau pergi dengan didampingi oleh murid-muridnya, para ibu lumayan banyak. Itu menjadi contoh bahwa sang budak tidak pernah lupa orang tua. Maka kita di sini jangan lupa orang tua. Sang budak, walaupun sudah juga nomor satu di dunia ini dan di alam lain, tidak lupa jasa orang tua. Beliau pergi merawat orang tua, kasih obat, kasih pemeliharaan, sampai orang tuanya mencapai kesucian di atas ranjang tidur, ranjang kesakitannya, mencapai kesucian. Maka kita semua ini contoh ketanju atau berita. Apakah ketanju itu? Ketanju adalah tahu budi orang lain dan membalas budinya. Maka kita semua, kalau kita ingin bahwa kita punya sifat orang baik atau tidak, dilihat dari sini. Dalam bahasa Bali disebutkan nini bangsa rupa nangkatan juga tawerita. Artinya ciri-ciri orang yang baik adalah orang yang tahu budi orang lain dan membalas budi. Maka contoh anak sanggunan tidak pernah lupa orang tua. Sampai orang tua sudah mencapai kesucian jadi Allah dan wafat karena orang tua tidak mau ditipu, maka orang yang sudah mencapai kesucian dalam kondisi umur akan meninggal dunia dalam waktu 7 hari. Maka sang budak memberikan kremasi orang tua yang sudah diarah itu, dikremasi, disimpan reliknya. Setelah itu ingat ibunya. Setelah sang budak membantu ayahnya menjaga kulit, ingat ibu. Ibuku di mana? Dengan cara kemampuan mental. Oh, ibu sekarang tinggal di tingkat dewa, di taruh di dewa. Oh, ibuku sudah meninggal dunia waktu aku 7 hari. Lebih baik aku pergi memberikan nama desa ke ibu. Coba bayangkan dunia ini dan dewa beda alam, kan? Ini alam manusia. Alam dewa itu ada 6. Jatuh Maharajika, kalau desa, Yama, Pusita, Nimar, Narati, dan para ini atau Sakti. Ini tingkat dewata. Ibunya tingkat di dewa tingkat 2, kalau desa. Oh, kalau itu dengan cara beliau sang budak, beliau terbang hilang dari ibunya ini, pergi dalam masa besarnya. Saya setuju pergi selama 3 bulan memberikan nama desana tentang Abhidhamma selama 3 bulan di alam surga sampai ibunya mencapai kesucian. Itu namanya sang budak memiliki kata juga sebagai membalas budi ibunya. Ya. Lalu kita bagaimana? Ibu kita, ibunya ini kita benar perhatikan adalah hari ini ibu kita makan apa? Di Tangerang ini, BSD ini, apakah beda dengan sang budak? Sang budak dilindungi ya, tapi pergi untuk anugerah kepada ibunya di surga, beda alam. Maka itu menjadi contoh sang budak tidak lupa orang tua. Maka dalam segi ini juga menjadi sedikit harus ambil contoh sebagai umat budak. Umat budak itu sama beda dengan orang Eropa atau orang
sifat atau tradisi mereka kalau menangnya 17-18 tahun. Tradisi mereka harus keluar dari rumah mencari usaha pekerjaan sendiri. Setelah tinggalkan orang tuanya, tidak pernah kembali lagi, tidak pernah peduli orang tua. Beda dengan orang muda. Orang muda ajarku di mana, kondisinya bagaimana, membalakuli ingat orang tua. Kalau orang boleh, ya barangkali ayah ibunya meninggal dunia di rumah sendiri tanpa diperhatikan orang lain. Itu agama di era Eropa. Beda dengan Buddha. Buddha mengajarkan tidak lupa orang tua. Ini sifat yang kita semua harus menjaga dengan baik. Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha memberikan contoh yang lain juga. Nah, seperti satu, bila mana dia sudah sukses, tidak pernah lupa tempat kelahirannya. Itu satu. Sang Buddha lahir di kota Kapiwastu, sudah sukses jadi Buddha nomor 1 di dunia, di alam ini dan alam lain. Tidak pernah lupa tempat kelahirannya. Waktu dia sudah mencapai kesucian, 6 tahun balik ke kota Kapiwastu, membawakan nama kepada sanak keluarganya, kepada kawan-kawannya. Banyak yang mengikuti beliau di Biku, seperti pantai Ananda dan pantai lainnya. Itu bukan berapa ya? Tidak lupa orang tua, memberikan nama desa kepada sanak saudaranya dan orang-orang yang memiliki keuntungan dalam hidupnya dapat meringankan agama Sang Buddha. Itu tidak lupa orang tua, tidak lupa tempat kelahiran. Maka kita semua ini duduk di sini asalnya dari mana? Banyak yang dari Medan, dari kota yang lain, dari Jambi, dari mana-mana, dari Makassar atau dari mana. Apabila Anda sekali sukses di sini, jangan lupa tempat kelahirannya. Pulang ke kampungnya, kerisanya berdana kepada tempat kelahirannya. Jangan lupa. Ini satu ya, jangan lupa ini. Yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian, apabila Anda sudah punya kesuksesan, punya ilmu, jangan lupa gurunya. Sekarang kita kebanyakan manusia di Thailand di sini Pak, lupa orang yang lupa yaitu guru. Dulu waktu saya masih sekolah, kalau lewat guru harus pikir dulu, guru lewat kita mencari para guru lewat. Zaman sekarang baku akar dengan baku dengan gurunya, wah beda dengan zaman dulu. Maka jangan lupa orang tua. Kita punya ilmu dengan guru. Dari guru semua kebanyakan lupa. Maka kalau Anda ingin maju, jangan lupa gurunya. Sama dengan Sang Buddha. Sang Buddha tidak pernah lupa guru. Tahu nggak, dalam hidupnya Sang Buddha sebelum menjadi Buddha pernah pergi dari kota Kapiwastu, pergi ke bagian selatan, pergi ke kota Rajagaha, namanya sekarang Rajagir. Dari orang yang ternama guru-gurunya, mau pergi ke Alada, nama guru ada 10 orang yang memiliki kemampuan mental. Sang Buddha, Pangeran Siddhartha pernah belajar di situ. 2 orang guru sampai guru tidak punya ilmu lagi. Oh ini ilmu guru, aku sudah belajar semua, masih belum mencapai kesucian. Praktek sendiri baru mencapai kesucian. Sesudah mencapai
kemudian di Purnakarya dia ingat, karena yang telah aku mencapai kesucian, siapakah yang pantas mendapatkan keterangan ini karena ini? Dia langsung ingat, guru, ingat guru orang. Alatnya takut, udah gak takut semuanya. Guru pertama. Ternyata guru-gurunya sudah meninggal dunia minggu kemarin. Ternyata siapa lagi yang memiliki lumur? Ingat pada si 5 pertama yang membantu beliau selama praktek 6 tahun itu, yang mendampingi 5 pertama. Tahukah namanya siapa? Bonandia, Bapak, Adida, Mahana, jadi 5 orang. Itu namanya 5 dalam pertama. Guru 2 orang sudah meninggal dunia. Masih ada lebih penting lagi 5 orang. Sekarang dia di mana? 5 orang. Di taman isi pada di sana di Varanasi. Beliau pergi itu karena ingat gurunya, ingat yang melayaninya. Dari sifat yang baik. Maka ini kita semuanya jangan lupa guru. Saya bukan sombong ya. Kemarin waktu berhenti merawat ibu. Berhenti merawat ibu 7 tahun di Thailand. Lalu waktu pergi itu ketemu guru yang mengajar saya waktu kelas 6. Waktu pergi dia sudah tua. Ajaran pohon namanya dipanggil ajaran pohon. Sudah hampir 80 tahun. Saya senang sekali. Terima kasih kepada beliau. Beliau juga ingat kembali, ini muridku sudah jadi pantai, sudah botak, jadi pantai, baru ketemu. Akhirnya ucapan terima kasih Bapak Guru. Saya ingat waktu itu ada yang kasih membantu video 2000 baht. Senang sekali kasih orang tua. Tenang loh. Ingat ya, kalau mau menyenangkan orang tua, kasih uang ya. Jangan kasih makanan saya. Makanan kenyang cuma sebentar. Kalau mau menyenangkan hati ibu, bapak, orang tua, kasih uang. Banyak pulang dari sini, kasih uang orang tuanya. Tidak usah banyak ya. 1 juta ya dulu. Pasti akan bicara dulu, anakku ini pintar, kami mendapat jawabannya, kasih uang aku 1 juta. Bicara sampai sekampung. Itu. Maka yang kedua, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa guru. Yang ketiga, jangan lupa siapa? Yang ketiga, jangan lupa ayah dan ibu yang membesarkan diri kita. Kebanyakan kita lupa. Sudah punya pacar, sudah punya keluarga, lupa orang tua benar. Jangan lupa. Kemarin saya sedih sekali melihat di dalam klip video itu orang Thailand, perempuan dia kena narkoba. Di Thailand banyak sekarang kena narkoba. Jadi kebagian minta kepada ibu tidak punya uang, akhirnya dia mendesak mau mengumpul orang tua. Ibu bawa sapu lidi yang mengangkat menahani karena mau dipukul orang anaknya melihat ibu memukul dia dia berantem dengan ibu. Akhirnya dia tarik rambut ibu sampai di dalam mengikat itu saja. Melihat itu luar biasa anak yang melakukan hal itu tidak pernah. Karena dia lupa diri, karena mabuk, ngomong kita. Kalau Indonesia itu belum ada narkoba banyak, tapi dari mana ya menjaganya itu masing-masing.
3, jangan lupa orang tua. 4, jangan lupa ke wihara kalau ada kesulitan. Kalau bukan, maksudnya bukan pinjam wihara kesulitan atau pantai kami menjomo kasih kayak gitu urusan masing-masing ya. Kalau tamu dari sana atau kasih ada yang mungkin bisa kecuali pinjam uang ya. Maksud saya kalau ada kesulitan kesusahan dalam hidupnya jangan lupa rahmat dan cari caranya yang terang di wihara. Nanti saya bagaimana bisa hati saya bisa susuk karena ada pertengkaran dengan keluarga begitu. Ketika ditunjukkan mungkin sudah ada masalah lagi dari arak, dari narkoba atau apa, jangan lupa wihara. Maka ini sangat penting. Jangan lupa dhamma adalah juga menjadi jalan yang luar biasa. Kalau diumpamakan agama Buddha itu sore, Anda sekalian sudah masuk jalan tol. Jalan tol ingat ya kan? Dulu ke sini satu jam 2 jam, sekarang 30 menit sampai 2 menit jalan tol. Bapak Ibu sekalian, kalau prinsip dari agama Buddha itu umpamakan sore masuk ke hutan tadi, keluar dari jalan tol, maka jangan keluar dari agama Buddha. Agama Buddha itu paling bagus, paling murni. Saya sudah belajar semua kitab-kitab yang berada di dunia, lumayan banyak. Tapi selama saya jadi ibu dari sekarang sudah 49 tahun ya, jadi ibunya tidak pernah ada pemikiran aku mau pindah agama, karena sudah membagikan semua agama Buddha itu paling bagus. Dipandang dari mana? Dari sila pertama. Apakah sila pertamanya? Agama Buddha mengajarkan tidak boleh memburu binatang-binatang. Hanya agama Buddha. Dan satu lagi agama Sikh dari India. Tapi yang kita populer agama Buddha. Agama atau aliran yang lain bisa bunuh. Hanya agama Buddha yang meta cinta kasih luar biasa. Kita tidak boleh membunuh. Maka Pancasila itu sangat penting yang kita harus melakukan, menjaga dengan baik. Kalau Bapak Ibu sekalian tetap dalam ajaran Sang Buddha, tidak akan jatuh ke neraka atau tempat yang rendah. Jangan merosot diri dari ajaran Buddha. Oleh karenanya, sebelum Dhamma Desana akan berakhir, hari ini adalah hari berkah bagi kita semua telah berkumpul di wihara Siddhartha. Saya akan memimpin Anda sekalian bertekad sebagai wisuda upasaka upasika. Namanya mengucapkan Buddha Mamaka. Maksudnya bertekad mengucapkan bersumpah untuk menjadi umat Buddha untuk selama-lamanya. Dalam hal ini saya akan memimpin Anda dalam bahasa Bali dan rombongan kita akan membantu translate dalam bahasa Indonesia ini. Bapak sekalian, hari ini berkah bagi Anda. Yakin dalam Buddha Dhamma. Satu tahun sekali saja memperkuatkan keyakinannya. Jangan lepek keyakinannya. Aku Buddha. Ya, bertekad dalam bahasa Bali. Namanya bertekad Wisuda upasaka upasika. Sebelumnya mengucapkan wadana 3
saranang gacchami. Dutiyampi Dutiyampi Esahang ante Esahang bante Sucira pariniputampi Sucira pariniputampi Tang Bhagavantang Bhagavantang Saranang gacchami saranang gacchami. Dhammanja bhikkhu sanghanja Dhammanja bhikkhu sanghanja Buddhammamakang Buddhamamakang Mambante Mambante Sanghodareto Sanghodareto Acakage Ajatake Panupetang Panupekang Sarananggatang Sarananggatang Tatiyampi Tatiyampi Esahang ante Esahang bante Sucira pariniputampi Sucira pariniputampi Tang Bhagavantang Bhagavantang Saranang gacchami saranang gacchami. Dhammanja bhikkhu sanghanja Dhammanja bhikkhu sanghanja Buddhammamakang Buddhamamakang Mambante Mambante Sanghodareto Sanghodareto Acakage Ajatake Panupetang Panupekang Sarananggatang Sarananggatang bersama-sama terpujilah Sambhagawa yang maha suci yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sambhagawa yang maha suci yang telah mencapai keterangan sempurna. Terpujilah Sambhagawa yang maha suci yang telah mencapai keterangan sempurna. Bante, saya mohon kepada Sang Buddha Saya mohon kepada Sang Buddha yang walaupun telah lama parinibbana yang walaupun telah lama parinibbana bersama Dhamma bersama Dhamma dan Sangha dan Sangha menjadi pelindung saya. menjadi pelindung saya. Semoga Bante mengetahui Semoga Bante mengetahui bahwa sejak hari ini bahwa sejak hari ini sampai selama-lamanya sampai selama-lamanya saya adalah upasaka, saya adalah upasika yang telah menerima Tiratana sebagai pembimbing saya untuk kedua kalinya. Bante, Saya mohon kepada Sang Buddha yang walaupun telah lama parinibbana bersama Dhamma dan Sangha menjadi pelindung saya. Semoga Bante mengetahui bahwa sejak hari ini sampai selama-lamanya saya adalah upasaka, upasika yang telah menerima tiratana
Kiratana sebagai pembimbing saya sebagai pembimbing saya untuk ketiga kalinya. untuk ketiga kalinya. Bante, saya mohon kepada Sang Buddha Saya mohon kepada Sang Buddha yang walaupun telah lama parinibbana yang walaupun telah lama parinibbana bersama Dhamma bersama Dhamma dan Sangha dan Sangha menjadi pelindung saya. menjadi pelindung saya. Semoga Bante mengetahui Semoga Bante mengetahui bahwa sejak hari ini sampai selama-lamanya saya adalah upasaka upasika yang telah menerima Kiratana sebagai pembimbing saya. Bante merasa bangga sekalian, Bapak Ibu sekalian, bertekad menggapai rumah Buddha. Tapi pertanyaannya, apabila Anda sudah bertekad aku beragama Buddha, bila mana ditanyakan orang apakah ajaran yang diajar oleh Sang Buddha secara singkat, apakah Anda sudah bisa menjawab? Kalau belum, masih mempelajari, ikuti kata saya. Sudah ini cuma mudah, harus tahu ajaran Buddha yang singkat ya. Nah, kalau tidak begitu bisa dibuat Buddha KTP saja. Ikuti kata saya. Ajaran agama Buddha secara singkat adalah satu, tidak melakukan kejahatan. Dua, melakukan kebajikan. Tiga, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran agama Buddha secara singkat. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Ajaran agama Buddha secara singkat adalah 1, tidak melakukan kejahatan. 2, melakukan kebajikan. 3, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran agama Buddha secara singkat. Ternyata ini semuanya dapat nilai 10 semuanya. Semoga dengan kekuatan Buddha Dhamma menghubungi Bapak Ibu sekalian kita bahagia. Pada malam ini kita telah memuja kepada Sang Buddha Dhamma dan Sangha yang patut dipuja, adalah berkah utama bagi kita semua. Kita telah melakukan kebajikan malam ini dengan melaksanakan Pancasila, meditasi bawana dengan perikat-perikat suci Sangha, meditasi bawana dan menjalankan Dhamma secara singkat. Semoga semua kebajikan ini menjadi bekal Anda sekalian ingat jasa kebajikan ini dan dapat melimpahkan